Selamat pagi atau siang rekan-rekan dan dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Gen Gabriel Bagito dengan NPM 25312025. Pada presentasi kali ini, saya akan membawa materi mengenai vektor, translasi, dan transformasi. Konsep teori praktis, ada 3 poin pembelajaran utama yang akan kita bedah hari ini, yaitu pertama ada vektor. Kita akan mengulas pengantar konsep dasar, karakteristik, serta bagaimana representasi numerik dari vektor diimplementasikan. Lalu kedua, translasi. Kita akan mempelajari prinsip pergeseran posisi suatu objek geometris di dalam sistem koordinat. Ketiga, transformasi. Kita akan mengeksplorasi berbagai operasi mulai dari rotasi, penskalaan, hingga sharing, serta bagaimana memodelkannya menggunakan matriks. Mari kita masuk pembahasan yang pertama. Apa itu vektor? Secara definisi, vektor merupakan jenis besaran yang ditentukan oleh nilai atau magnitude sekaligus memiliki arah atau direction. Di dalam dunia informatika, komponen vektor ini sangat krusial dan digunakan untuk menentukan 3 hal penting. Yang pertama, titik koordinat objek, baik dalam ruang 2 dimensi maupun 3 dimensi, seperti X, Y, Z. Laju gerak yang mencakup kecepatan velocity, dan eksklarasi objek di dalam sistem. Lalu, orientasi cahaya serta sudut pandang kamera yang sangat menentukan bagaimana sebuah objek visual dirender di layar komputer. Selanjutnya, untuk memahami cara kerja vektor, kita wajib mengetahui 3 properti dasar penyusunnya. Yang pertama, magnitude. Ini adalah panjang atau nilai dari suatu vektor. Untuk mencarinya, kita menentukan prinsip Pythagoras dari komponen-komponen koordinatnya. Lalu yang kedua, vektor satuan, yaitu vektor yang ukurannya tepat bernilai 1 satuan. Fungsi utamanya bahkan untuk menunjukkan nilai jarak, melainkan murni berfokus untuk menunjukkan arah. Ketiga, vektor 0 merupakan vektor khusus yang berada tepat di titik asal atau koordinat 0,0. Vektor 0 ini unik karena tidak mempunyai panjang maupun arah. Kini kita lihat bagaimana vektor-vektor ini dioperasikan di dunia informatika. Ada 3 operasi vektor utama yang paling sering digunakan. Operasi pertama adalah penjumlahan. Dirumuskan dengan dalam kurung A, B, plus dalam kurung C, D, sama dengan dalam kurung A plus, C, B, plus D. Fungsi praktisnya adalah untuk mengombinasikan pergerakan atau gaya-gaya yang bekerja pada suatu objek. Operasi kedua adalah dot product atau perkalian titik. Dirumuskan dengan A titik B sama dengan A1 B1 plus A2 plus A2 plus A2 B2. Operasi ini sangat sering dipakai untuk menghitung sudut pandang atau mengukur tingkat kemiripan arah antar objek. Lalu operasi ketiga ada perkalian skalar. Dirumuskan dengan Q dalam kurung XY sama dengan dalam kurung KX, KY, di mana kita mengalihkan vektor dengan konstanta Q. Fungsinya adalah untuk mengubah skala, magnitude, atau melakukan proses normalisasi data. Lalu bagaimana sebenarnya komputer mengelola konsep abstrak vektor ini? Di dalam dunia pemrograman, implementasi praktisnya adalah dengan mengelola vektor sebagai struktur data array atau list koordinat numerik.
Sebagai contoh nyata di slide ini, kita bisa melihat implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka NumPy. Pertama, kita mendefinisikan sebagai vektor 3D dengan kode v sama dengan np array dalam kurung 3, 4, 5. Kemudian untuk mencari panjang atau magnitude dari vektor tersebut secara otomatis, kita cukup memanggil fungsi mag sama dengan np log nor v. Terakhir, komputer akan mencetak hasil lewat pindah print sama dengan print dalam kurung f panjang vektor titik 2 mag. Kode sederhana inilah yang bekerja di balik layar setiap grafis komputer yang kita lihat. Sekarang kita berpindah ke pilar kedua, yaitu konsep translasi. Secara definisi, translasi adalah proses menggeser suatu objek dari koordinat awal ke posisi yang baru menggunakan sebuah vektor penggeseran t dalam kurung tx, ty. Formulasinya sangat sederhana, yaitu pi pangkat sama dengan pi plus t, di mana koordinat baru pi pangkat didapatkan dari koordinat lama pi ditambah vektor translasi t. Ada dua karakteristik utama yang translasi yang harus kita ingat, yaitu hanya lokasi, hanya posisi koordinat objek saja yang berubah di dalam ruang. Yang kedua, bentuk statis, dimensi ukuran asli, serta orientasi dari objek tersebut tetap terjaga atau tidak mengalami perubahan sama sekali. Lalu jenis transformasi geometris. Selain bergeser, objek di dalam ruang digital juga bisa dimanipulasi dengan berbagai cara. Nah, di slide ini kita bisa melihat 3 jenis transformasi geometrisnya. Geometris lainnya yaitu pertama rotasi, yaitu memutar objek terhadap suatu titik pusat tertentu dengan sudut yang kita inginkan. Lalu yang kedua skala, yaitu mengubah dimensi ukuran objek baik menjadi lebih renggang atau lebih rapat berdasarkan vektor penggali tertentu. Ketiga, shearing atau pemiringan, yaitu memiringkan bentuk fisik objek secara opsional atau secara proporsional terhadap sumbu koordinat tertentu sehingga objek terlihat condong ke salah satu arah. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan semua transformasi tadi dengan cepat dan efisien? Jawabannya adalah menggunakan matriks transformasi. Ada dua konsep penting dan optimasi komputasi ini, yaitu optimalisasi komputasi. Kita bisa menggabungkan berbagai operasi sekaligus seperti rotasi, skala, dan translasi menjadi satu operasi perkalian matriks tunggal. Hal ini dilakukan demi mendapatkan performa rendering maksimal dan menghemat daya komputasi komputer. Koordinat homogen karena operasi translasi adalah penjumlahan, sedangkan rotasi atau skala adalah perkalian. Kita menggunakan dimensi tambahan atau W sama dengan 1. Tujuannya agar sistem komputer kok gini? Kok tutup lagi? Tujuannya agar sistem komputer dapat menyatukan seluruh jenis transformasi tersebut ke dalam satu operasi matriks 3x3 yang seragam dan konsisten.
Lalu mungkin kita bertanya-tanya di mana semua teori matematika ini diterapkan pada industri informatika saat ini. Penerapannya sangat luas. Di antaranya di bidang game development. Digunakan untuk mengendalikan secara presisi pergerakan karakter dan dinamika kamera dalam ruang simulasi 3D. Di bidang robotika menjadi dasar kalkulasi navigasi otonom dan koordinasi gerakan mekanik pada lengan-lengan robot agar bergerak akurat. Lalu di bidang AI, konsep ini dipakai untuk mengekstrak data menjadi feature vektor sebagai basis klasifikasi dan analisis pola data cerdas. Lalu di bidang computer vision digunakan dalam mengelola gambar seperti operasi filter citra, rotasi digital pada foto, hingga rotasi kualitas visual. Lalu sebagai kesimpulan dari presentasi hari ini, kita mempelajari 3 pilar utama yang membangun dunia visual digital. Yang pertama, vektor, yang bertindak sebagai fondasi absolut untuk menentukan posisi dan arah di dalam ruang digital. Lalu kedua, translasi, yang menjadi mekanisme utama untuk memindahkan entitas secara linear dan presisi. Lalu ketiga, transformasi, yang menjadi kunci utama bagi kita untuk memanipulasi visual, skala, dan rotasi dari objek-objek yang kompleks. Perlu kita sadari bahwa tanpa adanya 3 pilar ini, inovasi besar di bidang grafik modern, AI, dan robotika tidak akan pernah terwujud. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan dan dosen sekalian.